Yang mana? Nah, itu kok Mio 4-nya kok bisa 4 ya, Ci? Kan terdapat 3 server. Oh, berarti 6 ya? Iya, 6 ya harusnya. Iya, 6. Oke. Kalau misalkan ini ada Mio 5, itu juga 6. Iya, 6 Karena toh. Oke. maksimum, iya. Oke, oke, thank you, Ci. Ada pertanyaan nggak? Atau kalian ada soal nggak untuk MM1? Soalnya kalau aku lihat dari SPMK sih kebanyakan dia MM-nya nggak MM1. Ya kebanyakan emang MM-nya lebih dari satu. Atau kita bahas soal yang tentang steady state aja ya. Jadi untuk next kalau misalkan apa namanya dapat yang MM2 baru kita lanjutkan untuk jawab pertanyaan yang MM2. Saya kebanyakan emang untuk MM2. Jenis halo. Iya, Ceh. Boleh share yang kamu tanya ke Cesa kemarin nggak? Oh ya, yang soalnya itu ya? Iya, yang soalnya. Ceh, aku ini barusan kirim ini contoh slide yang hari Kamis itu, yang MMMM ini. Jadi yang dibahas itu yang kayak gitu-gitu. Mungkin biar Cecenya ada gambaran yang udah dibahas. Gimana? Yang MMMM? Nah, itu Kamis itu bahas contoh slide yang kayak gitu-gitu. Aku kirim line. Oke. Contoh slide yang Kamis kemarin. Jadi mungkin Cecenya ada gambaran. Bentar. Iya, berarti kalian itu baru sampai ini ya, kayak penentuan state-nya, itu terus gambarnya kayak gimana? Namanya kok ya. Ini dikirim ke grup aja yang Kalau share kemarin. screen bisa nggak? Oh, share screen. Sek. Jadi ini tuh soalnya itu ada sedikit perbedaan sih. Kalau dari sini tuh ada yang belum dibahas nggak? Coba cek bentar. Yang kita mulai dari awalnya. Ini kalau yang belum dibahas kita bisa bahas. Nah, ini udah ya. Ini udah. Bila kantor pos tersebut buka selama 8 jam, berapa kerja efektifnya? Yang ini udah dibahas belum di kelas? Halo? Iya. Aku mau nanya lagi. Yang ada itu di videonya itu ada yang probabilitas lamanya customer berada dalam sistem lebih dari T. Yang P dalam kurung WS lebih dari T sama dengan E pangkat min mu 1 kurangi rho pangkat T. Itu kapan dipakainya ya? Kamu bisa share screen nggak? Enggak, ini di catatan. Di catatan. Coba kirim ke Cece.
Oh ya, oke. Sekarang share screen tah. Ya, aku stop share ya. Oke. Yang ini. Ya, itu C. Oke, sebentar. Udah masuk kah? Ya, sudah masuk. Sebentar ya. Ini aku baca untuk pertanyaan Jeremy dulu. Ya, C. Itu ini week berapa ya? Jeremy? Di videonya yang itu, Ci. Yang MM1. Oh, MM1. Iya. Ini probabilitas, ini apa tulisannya? Nggak tahu. Atasnya kan? Nggak tahu, pokoknya di slide-nya itu ada tulisan gitu. Cuma kayak dikasih tahu rumusnya itu, tapi nggak dijelasin gitu. Jadi nggak ngerti aku. Oh, probabilitas lamanya customer berada dalam sistem lebih. Gitu. Makanya nggak ngerti aku kapan pakai. Ya, probabilitas lamanya customer berada dalam sistem lebih dari T. Oh, ini mungkin, tapi soal tentang ini belum dikasih tahu ya, cuma kayak rumusnya ini gitu ya. Iya. Ini berarti gini, misalkan T-nya itu dikasih tahu, T-nya itu berapa, misalkan T-nya itu adalah 5 jam atau terlalu besar. Misalkan T-nya adalah 30 menit misalkan. Terus ditanya, nanti ada soal misalkan, ada poin A, B, C, D, E, misalkan poin ke E ditanya, berapa probabilitas lamanya customer berada dalam sistem itu yang lebih dari T. Kan anggapannya gini, customer bisa ngantri di dalam sistem, bukan ngantri ya, mulai dari antri sampai selesai dilayani itu bisa misalkan 5 menit, bisa 6 menit, bisa 7 menit gitu kan beda-beda. Nah, yang di sini tanya adalah berapa ketika dia itu lebih dari T. Jadi kamu pakai rumus yang ini. Paham? Oke, paham sih. Sebenarnya lebih enak kalau ada soalnya sih. Ini kayak gitu perumpamaannya. Dalam sistem, karena kalau dalam sistem berarti keseluruhan. Berapa misalkan aku ngantri nih, aku ngantri dari detik ke 0 sampai menit ke 5 misalkan aku udah keluar. Nah, ditanya berapa probabilitas lamanya customer mengantri misalkan lebih dari 4. Nah, berarti aku termasuk gitu. Oke, C. Thank you, C. Itu nanti dibahas kok, Jer, di di kelas. Ada contoh soal slide-nya. Oke, thank you, C. Tapi udah dibahas belum? Sudah, belum ya? Sudah. Oh, sudah? Sama ibunya. Oh, beda kelas ya? Waktu kelas. Ya, beda kelas. Oh, kalian beda kelas. Oh, oke. Thank you, Janice. Ya. Oke, kita bahas yang ini ya. By the way, kursor aku kelihatan nggak? Nggak ya? Kayaknya harus ku kasih ke CC Ya, remote aku control. request. Udah? Ya. Oke. Udah, C. Oke. Oke. Jadi ini kursornya kelihatan nggak kursor aku? Di pada suatu negara. Ya, udah jalan. Oke, pada suatu negara, matriks transisi yang menyatakan perubahan pilihan politik dari pemilu sekarang ke pemilu yang akan datang untuk 3 partai politik. Ada partai A, partai B, partai C, dan golput adalah sebagai berikut. Berarti ini adalah matriks transisi satu langkah. Ya, karena dia bilang untuk keadaan sekarang, dari keadaan sekarang ke pemilu yang akan datang. Berarti ini yang sekarang, ini akan datang. Maka ini adalah matriks transisi satu langkah. Kemudian, jika tren pemilihan selalu menunjukkan perubahan seperti di atas, tentukan berapa persen pemilih untuk masing-masing partai dan golput untuk jangka waktu yang panjang.
Karena jangka waktu yang panjang, maka di sini adalah steady state, adalah problem steady state. Untuk jangka waktu yang panjang, di masa yang akan datang. Maka kita cari dulu steady state untuk ini. Caranya adalah lambda, buka kurung, P dikurangi sama matriks identitas itu sama dengan 0. Terus kita pakai rumus yang lambda 1, P1, bukan lambda, P0, P1 sampai P3 itu sama dengan 1. Kemudian, nah, jika diketahui pada pemilihan sekarang, partai A dipilih oleh 30% pemilih, partai B 15% pemilih, dan partai C dipilih oleh 40% pemilih, maka partai manakah, partai ataukah golput mana yang akan mengalami kenaikan persentase pemilih paling besar untuk jangka waktu yang panjang di masa yang akan datang. Nah, berarti kayak gini, pertama-tama kita, by the way ini aku nggak bisa, ini ya. Oke. Nah, berarti pertama-tama kita harus cari dulu keadaan steady state-nya. Keadaan steady state itu berarti kan P, nanti ini P, ini peluangnya, matriks peluangnya itu yang ini, matriks peluangnya itu yang ini, kemudian nanti dikurangi dengan matriks identitas. Ini harus sama dengan 0. Nah, dari sini, ini cara kerjanya nggak usah tak jelasin lagi ya, kalian semua udah tahu kan cara kerjanya kayak gimana. Cuman P-nya ini berarti ada P0, berarti ada P0, sampai P0, P1, P2, P3, sampai P3. P3. Kemudian P-nya, matriks peluangnya pakai yang ini, dikurangi identitas. Identitas berarti 1, 0, 0, 0, kemudian di sini 1, sisanya 0, sini 1, sisanya 0, sini 1, sisanya 0. Itu sama dengan 0. Kemudian jangan lupa sigma dari itu sama dengan 1. Nah, dari sini nemulah berapa jenis, kamu udah hitung kan berapa P0-nya? Belum, C. Cuma step-stepnya aja. Iya. Oh, oke. Oke, let's say kita P0-nya misalkan adalah 25% gitu ya. Ini kan kerjainnya, ini aku ngawur sih. Nah, misalkan ini 25% misalkan. Kemudian P1-nya, jadi aku cuma pengen kasih tahu ke kalian jenis soalnya. Misalkan P1-nya kita anggap sebagai 36%. Misalkan. Kemudian P2-nya misalkan 40. Nggak bisa. 31 misalkan. Terus P3-nya berapa? 8%. P3-nya itu adalah 8%. Ini ya. Nah, ini yang 15% di sini, 15, 45, 30, di sini itu adalah seperti steady state, tapi dalam keadaan yang sekarang. Paham nggak? Dia bukan steady state, tapi dia dalam keadaan sekarang. Oh, dia tahu dalam keadaan sekarang itu, kalau yang A itu dipilih oleh 30% pemilih. Itu keadaan sekarang itu 30%. Keadaan sekarang 30%. Nah, tapi untuk 1 tahun yang akan datang, atau pemilu biasa 4 atau 5 tahun yang akan datang, itu 30% ini yang akan ke A itu hanya 0,7. Maka yang akan ke A itu berapa persen? Maka 0,7 dikali 30 di sini. Sekian persen hanya ke A, yang ke A. Sisanya dari A akan ke B, dari A akan ke C, dari A akan ke golput. Paham nggak sampai sini? Pengertian 30% dan pengertian ini. Gimana sih, ulangi? Jadi gini, jika diketahui pada pemilihan sekarang,
pada saat ini ya, pada saat ini tuh A itu 30%. Maka kita tahu A itu adalah 30%, ya kan? Saat ini. Nah, apa pengertian matriks ini? Pengertian matriks ini adalah A itu akan tetap memilih A itu sebesar peluangnya adalah 0,7. Berarti peluang dari A ke A. Sedangkan A sendiri hanya punya 30%. Berarti peluang sebenarnya yang dari A ke A untuk keseluruhan anggota ya, itu berarti 0,3 karena 30% dikali dengan 0,7. Hanya berarti ada 0,21 untuk dari A ke A secara keseluruhan. Totalnya 100%. Sampai sini paham? Pengertian dari ini, matriks transisi. Jadi dari A, ingat ya, porsi A hanya 30%. Dari A itu ke B peluangnya 0,1. Berarti hanya ada 0, berarti kita kali 0,3 dikali dengan 0,1. Berarti hanya ada 0,03 dari keseluruhan yang akan ke B. Untuk B. Dari A untuk B. Sebesar 0,03. Dari A untuk C itu kan kemungkinan dari A dia berubah ke C adalah 0,1 karena A sendiri hanya punya 30%, maka ini dikali 30%. Nah, itu penjelasan untuk matriks transisi satu langkah dengan kondisi saat ini itu 30. Nah, sekarang ditanya adalah berapa kenaikan persentase. Jadi saat ini itu 30%. Tapi untuk masa yang akan datang itu untuk A itu 0 ya, adalah 25%. Nah, berarti perubahannya, berarti ini bukan kenaikan tapi penurunan ya. Tapi ini kan soalnya pemisahan doang. Berarti kita ada penurunan 5% di sini. Penurunan 5% dari 30% ke 25%, ya kan? Nah, berarti berapa? Berarti 25 dikurangi 30 dibagi 30, ya kan? Karena dia perubahan. Berarti untuk A dia mengalami penurunan itu sebesar 16,6%. Oke? Ya. Kok nggak bisa juga? Oke. Berarti untuk yang A itu adalah 16,6%. Perubahannya. Tapi dia mengalami penurunan, maka kita taruh minus di sini. Nah, untuk yang B, dia awalnya berapa? Dia awalnya dipilih oleh 15%. Tapi untuk keadaan yang akan datang, dia dipilih oleh 36%. Maka 36 kita kurangi 15, kita bagi dengan 15. Maka dia naik sebesar 140%. Dia naik. Untuk yang C, awalnya dipilih oleh 45, sekarang dipilih oleh 31. Berarti dia mengalami penurunan. Berarti 45 dikurangi 31. Dia penurunan sebesar, maka kita kasih minus 31,1. Kemudian untuk yang golput itu dia awalnya ada berapa? Ini kan 45, 15, 60, 30, 90. Berarti awalnya dia 10%. Sekarang dia 8. Berarti 10 dikurangi 8 dibagi 10. Dia penurunan sebesar 20%. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Maka partai manakah atau golput yang akan mengalami kenaikan persentase pemilih paling besar untuk jangka waktu yang jangka waktu yang panjang di masa yang akan datang? Berarti jawabannya adalah B. Ini data ini aku ngaur ya. Kalian kalau dapat data ini dari hasil steady state dari matriks transisi satu langkah ini. Ada pertanyaan? Cik, nggak paham, Cik. Nggak paham? Soal pertanyaan ini nggak paham ya? Iya. Atau ini kamu siapa sih?
Kevin. Oke. Oke, kalau gitu aku ulangi lagi. Clear. Ini aku clear dulu ya. Oke. Jadi gini, untuk keadaan sekarang, kita tahu kalau misalkan kita ambil study case-nya untuk partai A aja. Oke. Untuk keadaan sekarang, partai A dipilih oleh 30% pemilih. Oke, sekarang ini keadaan sekarang ya. Karena sekarang itu A itu dipilih oleh 30%. Misalkan ini pemilu di Indonesia, berarti 30% orang Indonesia memilih partai A. Gitu ya. 30%. Dia memilih partai A untuk keadaan sekarang. Kemudian dia pengen tahu, pertanyaannya adalah dia pengen tahu berapa sih persentase kenaikan yang paling tinggi. Maka partai manakah atau golput yang akan mengalami kenaikan persentase pemilih paling besar untuk jangka waktu yang akan panjang. Nah, untuk jangka waktu yang akan panjang berarti ini adalah problem steady state, ya kan? Nah, pengertian dari steady state sendiri itu adalah misalkan steady state ya. Steady state itu untuk misalkan untuk A. Kita asumsikan dia menaik supaya lebih bagus. Misalkan dia jadi 40%. Nah, ini artinya apa? Steady state untuk A adalah 40%. Artinya apa? Artinya untuk masa yang akan datang, misalkan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, maka A akan menguasai Indonesia sebesar 40%. Sifatnya adalah steady state, artinya adalah tetap. Paham? Halo? Paham, Cik. Nah, dan yang ditanya adalah kenaikan persentase. Yang ditanya adalah kenaikan persentase. Kalau misalkan kenaikan persentase, dia awalnya 30%, terus dia sekarang jadi 40%. Kita pengen tahu kenaikannya berapa. Berarti rumusnya kan perubahan dibagi dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini kan 30%. Perubahannya ada berapa? Perubahannya ada 10. Kemudian dikali sama 100%. Ini untuk mencari kenaikan persentase. Kayak gitu. Berarti cuma bandingin yang antara ketiga sekarang dengan yang masa yang akan datang. Iya. Yang kita bandingkan adalah kondisi sekarang. Sekarang itu dia dikuasai oleh 30% orang di Indonesia. 30% orang di Indonesia itu memilih A. Tapi untuk masa yang akan datang, maka kita pakai steady state, itu A itu ada 40% orang yang akan memilih A. Nah, selisih inilah yang kita pengen tahu berapa sih kenaikannya. Paham nggak? Halo? Halo? Ya, paham, C. Oke. Terus tadi yang hitung 30% pakai kali probabilitas. Itu untuk aku menjelaskan keadaan sekarang itu yang ngerilnya kayak gimana. Jadi gini, ini kan yang A sekarang kan dikuasai oleh 30% orang di Indonesia memilih A gitu kan. Nah, tapi di sini pengertian dari matriks ini adalah A untuk pemilu yang akan datang itu akan 0,7. Dari 30% ini, yang orang dari 30% ini yang akan tetap memilih A untuk pemilu yang akan datang, peluangnya adalah 0,7. 0,7. Kayak gitu. Nah, tapi berarti untuk realnya secara keseluruhan berarti kan 100%. 100% kan orang Indonesia, seluruh orang Indonesia. Kita kalau misalkan aku pengen tahu berapa sih persentase orang yang dari A akan tetap ke A. Dari 100% totalnya. Maka 0,3 di sini aku kali dengan 0,7 di sini. Artinya berarti sekian persen orang yang dari A akan tetap ke A.
Dari A tetap ke A ya, bukan A sendiri. Ini aku hanya menjelaskan pengertian dari ini. Berarti misalkan aku ambil study case untuk C. Berarti dari C, dia akan tetap ke C itu sebesar 0,6. Maka 0,6 ini aku kali dengan punyanya C. Punyanya C itu sebesar 45%. Itu yang realnya untuk dalam keseluruhan 100% orang Indonesia. Ada pertanyaan? Itu untuk masa yang saat ini. Untuk masa yang akan datang dong. Untuk pemilunya akan datang. Tapi bukan untuk masa panjang, untuk jangka panjang. Intinya aku hanya menjelaskan ini doang. Nah, pengertiannya ini apa? Kenapa? Mungkin sebagian besar ada yang bingung ya. Apa sih persentase ini sama apa sih persentase ini lagi gitu kan? Nah, itu pengertiannya. Bahwa A itu berapa persen, B itu berapa persen. Ada pertanyaan? Selin. Jadi kalau misalnya bukan ditanya pertanyaan kayak gitu, tapi ditanya pertanyaan berapa persentase masa yang akan datang, nggak pakai jangka panjangan, berarti yang kayak yang Cici tadi bilang, yang 30% kali